wabarakatuh. Oke adik-adik mahasiswa, jadi hari ini kita tadi sudah dibahas oleh pemateri tentang underground ekonomi ya. Kemudian di sini bisa saya katakan kalau apa yang akan saya sampaikan di sini hanya sifatnya tambahan, karena saya yakin tadi yang sudah disampaikan oleh teman-teman yang sudah presentasi itu sudah cukup banyak, dan saya anggap sebagai salah satu yang terbaik selama ini gitu ya, selama ini yang saya lihat. Karena ada banyak sekali, ada banyak data-data yang bisa disampaikan begitu. Kemudian juga dari yang presentasi yang juga tadi sudah cukup bagus menyampaikannya. Kemudian tidak walaupun masih ada juga, ternyata masih ada juga yang menyampaikan dengan membaca begitu, nggak masalah. Tapi saya yakin yang tadi sudah benar-benar persiapannya sudah cukup matang ya untuk presentasi yang tadi, untuk yang materi underground ekonomi. Oke, sebelum kita masuk ke materi yang akan saya sampaikan, di sini saya yakin semuanya sudah paham juga tentang underground ekonomi ya, karena sudah disampaikan dengan sangat jelas tadi oleh kelompoknya, oleh kelompok yang presentasi. Tapi sebelum itu, seperti biasa saya akan menanyakan dua pertanyaan sebelum masuk ke materi yang akan saya sampaikan. Oke, di sini saya minta ada dua orang dari masing-masing poin ini ya, masing-masing pertanyaan. Ada relawan di sini yang mau menjawab, silakan. Yang tidak pernah berbicara di kelas, silakan. Siapa? Angkat tangan. Atau saya tunjuk acak saja ya, seperti biasa ya. Oke, silakan. Pertanyaan pertama ya. Apa yang Anda ketahui tentang underground ekonomi? Ya, mungkin sedikit dari saya menjawab pertanyaan nomor 1 tentang underground ekonomi. Kalau diartikan secara kata, itu artinya underground ekonomi bawah tanah. Arti dari underground ekonomi itu sendiri menurut saya ekonomi atau transaksi yang dilakukan secara ilegal, mau itu transaksi dalam konteks jasa ataupun transaksi produk yang diperdagangkan, itu dilakukan secara ilegal, tidak melalui bea cukai, tidak dikenai pajak dan segala macamnya. Kalau bisa kita ambil contoh di Indonesia yang malah terjadi itu kayak barang-barang tekstil, baju thrift kalau nggak salah, itu juga termasuk underground ekonomi yang malah terjadi tahun 2000 berapa. Kemudian juga barang-barang yang sifatnya ilegal itu kayak iPhone, apa sih namanya? iPhone 16 belum masuk ya? Ya, belum masuk. Kan juga termasuk dari underground ekonomi. Intinya underground ekonomi ini transaksi ilegal, mau itu transaksi impor ataupun ekspor yang dilakukan oleh beberapa orang atau sekumpulan orang dalam suatu negeri yang tidak menguntungkan bagi negara. Oke, terima kasih. Selanjutnya silakan tunjuk satu orang sebelah sini. Yang belum pernah berbicara siapa aja? Selama perkuliahan deh. Selama perkuliahan. Kalau selain presentasi ya, selain presentasi ada nggak? Yang belum pernah berbicara di kelas selain presentasi siapa? Dari lima Pak. Oke. Charlie Marlina ya? Yang mana ini Charlie Marlina? Oke, kakak tingkat ya ini. Oke, silakan. Apa jawabannya ini? Apa yang Anda ketahui tentang underground ekonomi? Underground ekonomi itu adalah Oke, yang pertama kita akan membahas dalam materi kuliah ini, dalam mata kuliah materi tentang underground ekonomi, kita akan membahas tentang yang pertama definisi dari underground ekonomi. Nah, underground ekonomi ini ada beberapa istilah-istilah yang terkait, dan juga underground ekonomi itu bukan hanya menggunakan istilah underground ekonomi, tapi nanti ada beberapa istilah lainnya yang dikenal di luar negeri gitu. Kemudian yang kedua itu kita juga akan bahas tentang jenis-jenis dari underground ekonomi. Kemudian yang ketiga dampaknya, dampak dari underground ekonomi itu terhadap perekonomian negara seperti apa, gitu ya.
Oke, pertama kita lihat dari definisinya. Dari definisi kegiatan ekonomi tersembunyi yang tidak diketahui ya. Diketahui oleh siapa? Oleh pemerintah di sini. Dalam konteks ini tidak diketahui oleh pemerintah. Nah, di sini bisa kita lihat definisinya. Underground economy itu adalah kegiatan penjualan barang atau jasa yang legal dan ilegal. Nah, di sini ada kata legal dan ilegal. Legal dan ilegal itu menurut siapa? Pekan sebelumnya sudah saya jelaskan ya, masalah legal dengan ilegal. Status legal dengan ilegal itu berdasarkan perspektif siapa? Pemerintah. Jadi sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya, pekan kemarin. Barang seperti narkoba, obat-obatan terlarang seperti narkoba ataupun senjata itu ilegal diperjualbelikan di Indonesia, tapi kalau di negara lain belum tentu. Gitu. Jadi status legal dengan ilegal itu yang menentukan adalah pemerintah suatu negara. Gitu. Jadi di sini kalau kita berbicara tentang underground economy itu artinya penjualan barang atau jasanya itu barang dan jasa tersebut baik itu legal maupun ilegal, bukan hanya ilegal saja, gitu ya. Kemudian kegiatan tersebut tidak tercatat dan terdaftar pada pajak, artinya tidak diakui oleh pemerintah, begitu. Kemudian tidak mengacu pada peraturan ketenagakerjaan dan tidak masuk ke dalam sistem jaminan sosial. Nah, kenapa sih ada aktivitas underground economy? Karena ada orang-orang atau ada pihak-pihak yang memang mereka ingin melakukan tax avoidance atau penghindaran pajak. Karena di Indonesia termasuk pajaknya tinggi ya, pajaknya tinggi. Sama seperti misalkan ada barang seperti iPhone 16. iPhone 16 sampai sekarang itu belum diizinkan oleh Kementerian Perdagangan untuk masuk ke Indonesia, untuk diperjualbelikan di Indonesia, begitu. Tapi begitu kalian misalkan adik-adik mahasiswa melihat ada iPhone 16 di Indonesia sekarang ya, padahal sekarang itu belum diperbolehkan, begitu. Belum ada izin resminya. Artinya barang tersebut barang yang ilegal. Barangnya legal atau ilegal? Barangnya legal. Barangnya legal, tapi masuknya secara ilegal, gitu. Barangnya legal, tapi masuknya secara ilegal, dan itu disebut sebagai salah satu kegiatan underground economy, gitu. Ketika masuk ke Indonesia, kemudian dia tidak punya izin resmi ataupun tidak terdaftar pada pajak dan lain sebagainya, barang ilegal maupun barang legal itu akan dinyatakan sebagai barang yang dihasilkan atau diperoleh dari kegiatan underground economy. Itu ya, paham sampai sini ya? Oke. Kemudian ada beberapa jenis-jenis dari kegiatan underground economy. Yang pertama, the illegal economy. Nah, ini aktivitas ekonomi yang tidak sah dan dilarang oleh ketentuan-ketentuan hukum yang ada. Contohnya di sini jual beli barang curian, kemudian pembajakan, penyelundupan barang, perjudian, dan transaksi jual beli narkoba dan lainnya ya. Nah, kalau yang ini terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ilegal, kegiatan ekonomi yang ilegal, gitu. Kemudian ada juga yang kedua, di unreported economy. Ini adalah aktivitas ekonomi yang legal, namun tidak dilaporkan kepada pemerintah dengan tujuan penghindaran pajak. Jadi barang aktivitas ekonominya itu legal, barangnya itu legal, namun dia tidak dilaporkan, unreported, tidak dilaporkan kepada pemerintahan, gitu. Seperti contohnya di sini produksi rokok yang akan dijual kepada masyarakat dan tidak dilaporkan kepada bea cukai. Pernah lihat nggak rokok-rokok yang dia itu tidak ada dibungkusnya tidak ada lisensi ya, kalau nggak salah tidak ada lisensi. Nah, itu artinya dia masuk ke Indonesia atau diproduksi di Indonesia dan diedarkan di Indonesia tidak dengan bea cukai, tidak dengan izin bea cukai, dan itu termasuk ke dalam kegiatan underground economy ketika diperjualbelikan di tengah masyarakat, gitu ya. Oke, kemudian ada juga yang disebut sebagai the unrecorded economy, aktivitas ekonomi yang seharusnya tercatat namun tidak tercatat dalam statistik pemerintah atau missed activities.
Jadi bisa jadi ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah dalam apakah dia melaporkan. Kalau misalkan dia melaporkan pajaknya, bisa jadi dia tidak termasuk. Tapi kalau dia tidak melaporkan, itu artinya tidak ada izin, berarti dia termasuk ke dalam kegiatan underground ekonomi. Gitu. Tapi kan banyak sekali ya yang seperti itu, tukang cilok dan lain sebagainya, banyak sekali yang melakukan itu. Pedagang kaki lima banyak sekali yang ya udah yang penting bikin, kemudian mereka jual ke pemerintah. Nah itu termasuk kalau kita masukkan ke dalam konsep dari underground ekonomi, gitu. Dia termasuk ke dalam kegiatan underground ekonomi, gitu. Kemudian kira-kira dampak dari aktivitas ini seperti apa sih? Yang pertama adanya penurunan PDB. Seperti kita tahu, rumus dari PDB atau GDP, Gross Domestic Product, itu adalah consumption ditambah investment ditambah bagiannya government spending, oke, pemerintah, kemudian ekspor dan impor. Kira-kira kalau ada underground ekonomi, di komponen mana dari consumption, investment, government spending dengan ekspor dan impor yang akan berdampak? Kenapa kok bisa government spending? Mengurangi pendapatan negara. Itu kan pengeluaran. Oke, konsumsi. Siapa yang jawab konsumsi? Oke, kenapa dia kok bisa mengurangi komponen konsumsi? Soalnya pajak itu masuk ke pendapatan negara. Terus itu maksudnya konsumsi apa ya? Pokoknya konsumsi maksudnya. Konsumsi ya. Ya. Dia masuk ke dalam konsumsi ya. Benar, dia masuk ke dalam konsumsi karena ketika melakukan aktivitas underground ekonomi itu kan sebenarnya ada proses konsumsi di situ. Apalagi kalau misalkan barang, kita ngambil contoh seperti tukang cilok yang tadi. Tukang cilok itu misalkan dia tidak melaporkan kepada pemerintah, itu kan artinya tidak ada pemasukan dari pemerintah untuk dari transaksi jual beli cilok tadi. Nah itu kan sebenarnya konsumsi, masuknya konsumsi. Nah ketika tidak tercatat, maka PDB yang sebenarnya di suatu negara itu yang dilaporkan oleh pemerintah, PDB yang dilaporkan oleh pemerintah itu sebenarnya tidak merefleksikan PDB yang sesungguhnya karena ada konsumsi yang tidak tercatat. Kalau misalkan dia tercatat, otomatis di sini bisa meningkatkan tingkat konsumsinya. Sama seperti yang tadi sudah dipresentasikan, kalau di beberapa negara itu kan ada yang sampai kegiatan underground ekonomi itu sampai 30% dari PDB-nya, gitu. Artinya kalau misalkan PDB dari suatu negara itu 100 triliun misalkan, kemudian 30%-nya itu 30% atau 30% aktivitas underground ekonomi itu tidak tercatat, itu artinya ada sekitar 30 triliun yang seharusnya masuk sebagai pencatatan pada PDB. Artinya PDB yang realnya itu adalah 100 triliun ditambah dengan 30 triliun, 130 triliun. Gitu ya. Itu PDB yang seharusnya. Hanya saja karena 30 triliun itu adalah aktivitas underground ekonomi dan tidak diketahui oleh pemerintah, maka dia tidak diakui sebagai PDB. Gitu, PDB negara tersebut. Oke, paham sampai sini ya? Oke. Kemudian yang kedua, pengurangan penerimaan pajak, ini sudah jelas ya. Dengan adanya aktivitas underground ekonomi, maka pemasukan atau penerimaan dari negara itu akan berkurang. Potensi penerimaan pajak itu akan berkurang gitu. Kemudian yang ketiga, persaingan industri melemah. Seperti contohnya di sini HP black market lebih murah daripada HP yang resmi masuk ke Indonesia. Kalau HP black market itu yang paling terkenal di Indonesia di mana? Kalian pernah dengar HP black market? Belum pernah. HP yang masuk ke Indonesia tapi dia tidak bayar pajak gitu, tidak resmi.
ada di satu daerah namanya Batam, HP Batam. Di sana murah ya. Hanya saja kalau misalkan kalian beli di Batam itu akan kesulitan untuk mengeluarkan. Misalkan kalian punya stok HP black market itu di Batam. Nilainya mencapai miliaran dolar yang hilang dari potensi pendapatan pajak. Di India, ekonomi bawah tanah diperkirakan setara dengan 20% dari PDB negara. Ini termasuk tenaga kerja informal dan peredaran barang-barang palsu. Di negara maju seperti Amerika Serikat, pekerja imigran kerap menjadi bagian dari sektor informal. Mereka bekerja dengan upah di bawah standar dan dalam kondisi yang memprihatinkan. Pemerintah kehilangan pendapatan pajak yang semestinya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan publik lainnya. Para pekerja di sektor ini acap kali tak memiliki perlindungan hukum maupun jaminan sosial. Namun, sektor informal dapat menjadi jalan keluar bagi mereka yang tak mampu mendapatkan pekerjaan di sektor formal. Mereka dapat memperoleh penghasilan dan bertahan diri. Pemerintah perlu memperkuat sistem perpajakan dan regulasi serta menciptakan lapangan kerja formal yang lebih banyak. Terima kasih telah menonton. Video ini dibuat menggunakan Artificial Intelligence sebagai media pembelajaran dalam mata kuliah Offshore Banking dan Kejahatan Keuangan Internasional. Oke. Terima kasih ya. Mohon maaf kalau melebihi waktunya ya. Karena waktunya jam 5 menit ya. Oke, kalau begitu karena kalian juga akan tes ya, tes. Kita akhiri saja kelas kita hari ini. Terima kasih atas partisipasi dari mahasiswa. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.